kan gak mungkin bilangin semua. Kenapa nggak mungkin? Alter tuh bukan bos, jadi dia tuh dipegang orang. Ini bukan video tutorial, tapi ini adalah sebuah peringatan dari bahaya yang namanya prostitusi online. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Nova Rafif di Sabu Bersih. Kali ini adalah episode terakhir. Bisa dilihat di sekeliling kita di luar ini sudah malam ya, sudah gelap gulita. Karena saat lagi saya akan mengajak Anda semua yang menonton di episode kali ini untuk menjelajahi dunia malam. Dunia yang bagi sebagian orang dijadikan mata pencaharian. Investigasi yang mendalam di episode kali ini akan berfokus kepada satu fenomena yang menurut saya itu fenomenal tapi kontroversial, yaitu prostitusi. Dan prostitusi di masa yang sekarang itu berkembang karena juga seiring dengan perkembangannya teknologi dan juga perkembangan di era digital, sehingga berubah menjadi prostitusi online. Saya sempat heran karena sebenarnya kalau Anda membaca berita, prostitusi itu berulang kali digerebek oleh aparat. Tapi saya rasa orang Indonesia menganut prinsip kalau tidak ketahuan berarti kegiatannya tidak haram. Sehabis ini saya bersama tim sudah menyiapkan handphone dan juga aplikasi yang kami riset dari Republika, yang menjadi salah satu aplikasi yang disalahgunakan oleh orang menjadi aplikasi untuk kegiatan prostitusi. Saya akan berusaha untuk menemukan informan yang mau bercerita bersama kami tentang kehidupan dunia malam yang dijadikan mata pencaharian oleh informan tersebut. Mana Le? Udah dapat Le? Aman? Tadi udah dapat ceweknya. Terus? Tadi sempat susah sih nyarinya, pada nggak mau. Nah tapi ini dapat. Cuma dia bilang nggak mau direkam, terus nggak mau bahas-bahas keluarga dan masa lalu kan. Gimana ya? Tapi emang udah susah lagi sih nyarinya dari tadi. Mana sih? Pada nggak mau. Coba. Ini dia. Jadi kita janjian di sana ya? Dia udah nunggu ya? Dia bilang suruh kesana dulu aja, ntar ngobrol dulu aja. Aduh ini PR nih kamera nih. Ya udah suruh kumpul kru aja dulu. Kayaknya kita harus hidden cam ini berarti. Oke. Ini gue minta tolong habis ini nanti gue aja yang turun ke dalam. Gue yang ke dalam nanti sama Ale ke dalam juga tapi rada beda jauh aja. Sama tunggu di mobil aja ya, standby ya. Oke, lu tapi kamera ini jangan masuk ke dalam ya. Nanti gue minta tolong hidden cam-nya pakai handphone aja ya. Ya udah. Standby di mobil. Lu udah buka. Bismillah. Tapi emang baru biasa ini udah keluar jam segini gitu. Iya, dari aku kan ready dari jam 6. Nama tim. Misalnya, karena kita kalau misalnya sekarang saya kan ngobrol sama Teteh, terus kan misalnya bayar nih, itu berarti uangnya ke Iya. bukan ke Teteh. Nah, bukan. Terus Teteh dapat uangnya dari mana? Jadi kan kita dapat 50.000 dari situ. Dari ini. Dari orang. Dan gini loh, saya kira tuh kalau yang online tuh masing-masing. Enggak ada yang masing-masing, tapi kita mah enggak. Kenapa tuh? Ya lebih enak aja, lebih enak ada ininya, kayak yang ada yang melindungi gitu. Tapi pernah ada klien macam-macam gitu teh. Ada Kayak gimana tuh contohnya gitu? ya kayak yang maksa-maksa pengen apa gitu. Oh, Kan aku mau pijit, Hmm. khususnya pijit. Suka ada yang minta yang aneh-aneh
maksa gitu. Khusus pijit aja nggak sampai gitu. Oh iya, Iya. saya kira tuh sampai kayak gitu juga. Enggak. sampai- Paling kalau kita kalau ya si tamunya maksa, paling kita nawarin cewek yang emang khusus gitu. Ya pasti yang membuat ini teh yang bikin profesi ini tuh jadi menarik gitu tuh. Gimana? Pak, yang bikin profesi ini jadi kayak menarik, bikin nyaman tuh kenapa tuh? Nggak tahu sih. Lah, kenapa nggak tahu? Ya apa ya? Kalau usaha-usaha gini dia ada izin usaha dan lain-lain nggak ada? Enggak. Ada. Ada. Yang ada. Yang enggak, yang enggak. Nah kalau yang teteh Ada. ada berarti surat izin ini mijit berarti gitu. Ya? Sebenarnya saya masih banyak penasaran sih karena kayak tadi tetehnya masih ada yang ngomong nggak tahu gitu. Ya kan gak mungkin bilangin semua tuh. Kenapa nggak mungkin? Enggak. Gak boleh. Sama siapa yang Enggak, aku yang nggak bisa ngomong. Buka semua. Baik pemirsa, hari ini latarnya masih sama malam hari, tapi hari ini sudah keesokan harinya atau hari yang berbeda dari investigasi sebelumnya. Karena seperti yang Anda lihat di beberapa menit sebelumnya, kalau kami mengalami struggle atau hambatan di dalam investigasi kami. Karena saya rasa saya dan tim sudah menyusun strategi yang salah sehingga informan mengetahui rencana kami dan mereka tidak terlalu terbuka terhadap apa yang mau kami gali dari informan tersebut. Maka dari itu hari ini saya sudah menyiapkan strategi baru. Saya akan mengirimkan orang kepercayaan saya yang saya tidak akan sebut identitasnya siapa. Begitupun latar belakang kehidupannya seperti apa. Yang jelas orang ini orang kepercayaan saya dan tim kami. Dan dia akan secara langsung mengobrol dengan calon informan kami supaya kami bisa menggali informasi lebih dalam lagi. Kalau begitu langsung saja kita menuju lokasi dari mana orang kepercayaan saya akan mencoba untuk berbicara dengan calon informan kami. Tapi tuh kalau teteh berarti ini pribadi gitu ya teh ya? Iya, Oh, bisa kan kayak ada alter. koordinator Iya, gitu. alter itu namanya. Oh. Di dunia Tapi berarti teteh kerja pure ini aja? Apa ada sampingan lain? ini aja. Tapi- Tapi kemarin sih enggak, juga sambil jualan juga. Cuman ketipu bisa-bisa, Oh. kayak dibayar. Tapi mencukupi nggak buat sehari-hari? Alhamdulillah kadang ada lebihnya. Tergantung. Dan terdetik orang yang bukan benar-benar yang kerja gini ngejar-ngejar banget kerjaan gitu, ngejar-ngejar banget duit enggak. Banyak tapi mah kebanyakan tamu sih jarang yang sekali gitu, kayak 2 kali jarang. Rata-rata kayak gitu ya dia keburu keluar banget. Ada? Ada Oh. Tapi teteh pernah tahu jurusannya gitu? desain apa gitu, ada itu satu. Terus kayak kalau yang desain itu bulan November dia lulus. Oh. Dia kata dari dia kuliah semester kata ketiga gitu, kayaknya udah lama banget deh, udah beres semuanya. Dia bilang, teh aku selama di sini BO baru pertama kali benar-benar yang dapat buat servis main santai. Tapi teteh ngejalaninnya dengan ngejalanin pekerjaan ini kayak ada tekanan gitu nggak sih teh? Oh berarti Jadi ibaratkan kalau misalkan kerja kayak gini, kita cuma pikiran duit, kamu tuh nggak bakalan ada ngerasa puas meskipun kita full servis. katanya ya malah yang ada alter itu tuh alter ya teh namanya teh? Nah, kayak yang pakai alter kebanyakan tuh baru 10 menit doang udah diketok. Udah diapain tuh? Udah diketok pintunya. Sama yang bosnya? Alter tuh bukan bos, jadi dia tuh dipegang perorangan. Jadi misalkan aku dicariin tamu sama kamu, nah, kamu tuh kalau aku lagi ada tamu kamu nyari lagi, nah ada yang datang kamu ngetok pintu gitu. Oh, Kan meskipun aku beres, Perantara ya, perantara. iya, Oh. Kalau teteh berarti sendiri gitu. males kayak gitu. Iya, ya. Terlalu Capek juga, capek ya. Tapi penghasilan beda jauh apa enggak? beda jauh. Oh jauh. Lebih gede yang pakai alter itu ya teh? Sekarang kan lebih banyak. Terus kebanyakan yang pakai alter kan nggak pakai foto asli. Kalau pakai alter gitu Heeh. bisa dapat banyak tamu kan. Heeh. Cuman kita kan lebih sering gonta-ganti kan. Iya. Kalau misalkan kita
aku masih SMA. Oh iya, terus gimana? Gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa. Kirain kelas 3 SMA kan? Datang lah. Kelas kedua kali pakai seragam. Emang kamu sekarang kelas berapa? Kelas 3 SMA. Berarti kamu pas datang ke aku baru kelas 1 SMA. Iya. Tapi Teteh udah berapa lama tuh? Kalau Teteh mah kan dulu kerjanya jadi open. Ada modal, pakai usaha dulu. Kalau Teteh lebih ke minjem di kosan, uangnya dikumpulin. Ya kan sekarang kalau misalkan logika ya, kita hidup masa sih mau gini aja. Iya. Misalkan kayak Teteh kan jual diri, masa mau sampai tua jual diri kan? Iya, ya susah juga ya. Lucu juga kan, ibaratkan. Pertama susah, kedua enggak lucu juga kan. Udah tua masih jual diri. Tapi Teteh sempat coba nyari kerja gitu, pernah nyoba kerja? Apa emang pure usaha gitu? Usaha, Teteh. Kalau Teteh dulu Aduh. Kerjanya dulu berarti? Tapi akhirnya putus gitu bagaimana? karena udah punya anak juga sih. Oh udah punya anak. Yang masalahnya tuh dulu makanya dulu kan pertama nikah nih, cerai kerja di pabrik di PT. Cuman nikah lagi sama yang kedua, tiba-tiba ya gitulah. Nggak tahu pikirannya gimana, disangkanya tuh pacaran lagi di Uber lagi di tempat kerja, disuruh keluar tapi suaminya nggak bener. Kalau gitu kan keluar paksa susah mencari kerja. Oh iya benar. Itu yang kenalannya. Oh akhirnya susah nyari kerja lah ya. Masalahnya tapi kan Dani kan cuma sampai SMP. Oh. Jadi nyari kesalahan juga susah. Tapi kalau boleh tahu tadi berarti Teteh punya anak tuh. Anaknya sekarang kelas berapa? Mau SMP. Di mana, di Bandung juga apa di mana? Di mana? Di Banjaran. Oh di Banjaran sama nenek berarti. Iya, sama mama. Lagi papanya nggak tanggung jawab gitu gimana? Kamu kayak gimana ya ceritanya? Ya tanggung jawab, cuman jatahnya tuh 2 minggu 100.000. 2 minggu 100.000. Iya. Apa iya prostitusi di mata hukum adalah hal yang lemah? Ternyata tidak. Karena ada satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yang isinya diatur lebih spesifik di dalam pasal 4 ayat 2 dan berisi tentang larangan untuk mengiklankan atau menyediakan jasa pornografi atau layanan seksual baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena pemirsa, pasal ini akan menjerat pelaku maksimal kurungan 6 tahun penjara dan denda paling maksimal yang harus dibayarkan adalah 3,8 miliar. Tapi saya rasa ada beberapa orang yang merasa bahwa denda dari pasal tersebut tidak lebih besar daripada masalah hidupnya, atau tidak lebih besar daripada alasan mengapa dia atau mereka terjun ke dalam dunia prostitusi. Karena ada satu artikel yang kami temukan yang ditulis oleh dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tentang alasan mengapa orang-orang itu terjun kemudian ke dalam prostitusi. Ada 3 alasan kuat. Yang pertama adalah karena trauma di masa lalu. Kemudian juga karena kondisi keluarga. Dan yang terakhir adalah karena masalah ekonomi. Dan masalah yang terakhir ini adalah masalah yang paling berat atau yang paling mendesak sehingga banyak orang-orang yang kemudian terjerumus ke dalam prostitusi. Tapi terlepas dari itu semua, saya merasa bahwa usaha dari pemerintah itu kurang maksimal. Karena sejauh ini pemerintah itu hanya mengandalkan usaha represif, yaitu menegakkan hukum lewat undang-undang. Emang sih ada beberapa kali kejadian gimana kita melihat di berita ada penggerebekan prostitusi di mana-mana gitu. Tapi yang jadi masalah adalah Anda bisa lihat sendiri kan di investigasi sebelumnya bahwa mereka itu punya jaringan yang begitu kuat dan mereka bahkan tidak mudah terkecoh oleh orang baru. Atau jangan-jangan aparat pun sama seperti kami kesulitan untuk memecah jaringan prostitusi terutama di dunia malam ini. Entahlah. Dan Anda pemirsa, Anda harus hati-hati. Misalnya Anda bukan orang yang melakukan kegiatan prostitusi atau menjadi pelaku prostitusi, Anda harus tetap hati-hati. Siapa tahu Anda menjadi salah satu orang atau jasa atau organisasi atau instansi yang memberikan lokasi atau memberikan tools untuk terjadinya kegiatan prostitusi. Anda juga harus hati-hati. Karena ada satu pasal, yaitu pasal 296 KUHP yang isinya adalah barang siapa yang melegalkan atau melanggengkan kegiatan pencabulan secara sengaja dari orang lain terhadap orang lain dan kemudian menjadikannya itu sebagai sebuah kebiasaan,
maka Anda terancam hukuman penjara paling lama 1 tahun 4 bulan dan juga ada denda sebesar 15.000 yang harus Anda bayarkan. Kecil ya, kecil sih memang dendanya. Tapi emang Anda mau dipenjara hanya karena prostitusi? Tapi terakhir pemirsa, ada satu fakta yang mengejutkan yang tim kami temukan bahwa ini data terbarunya tahun 2022 sih. Tapi ini data valid dari Kemen PPA bahwa sempat ada laporan 45 laporan ke Kemen PPA terkait pelaku prostitusi online. Dan yang mengejutkan apa? 45 laporan tersebut adalah laporan terhadap anak yang usianya masih remaja. Itulah mengapa saya menyatakan bahwa prostitusi, khususnya prostitusi online, adalah sesuatu hal yang bahaya. Baik pemirsa, itulah ketegangan kami di episode yang kelima kali ini. Saya yakin betul pemirsa yang ada di rumah masih gregetan betul, karena seharusnya kami bisa menggali informasi lebih dalam lagi soal prostitusi online ini. Tapi pemirsa, mungkin waktunya bukan di program ini, tapi di program yang lain, siapa yang tahu? Karena episode tadi menandai bahwa perjuangan investigasi kami selama 5 episode telah selesai. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa yang ada di rumah yang sudah setia menemani ketegangan kami dari episode 1 sampai dengan episode yang kelima. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa di investigasi berikutnya, karena sesungguhnya investigasi tidak akan pernah mati. Saya Nova Rafif, sampai jumpa di waktu yang tidak ditentukan.